materi tentang gaya Lorentz. Pada saat kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Kita tahu bahwa magnet itu selalu mempunyai dua. Jadi magnet kutub utara selatan itu kan sebenarnya terbentuk dari magnet-magnet elementer. Magnet elementer itu adalah magnet-magnet kecil. Kalau dalam magnet itu dia letaknya sudah teratur. Tetapi pada besi, pada baja itu kita bisa membentuk magnet itu dengan cara meneraturkan magnet elementer. Meneraturkan magnet elementer itu caranya gimana? Dengan cara menggosok, dengan cara mengaliri arus searah. Kenapa searah? Ya supaya arahnya sama. Kalau kita mengaliri arus bolak-balik dengan arus bolak-balik, maka tidak akan terbentuk magnet karena dia sudah mengarah ke utara, ke selatan, kemudian harus belok lagi ke selatan dan seterusnya kayak gitu. Sehingga yang namanya membuat magnet itu harus dialiri arus yang searah, bukan arus bolak-balik. Kemudian menggosoknya pun kalau misalnya kita punya suatu besi misalnya gitu, digosok dengan magnet, maka menggosoknya harus searah juga, tidak boleh ke kanan kemudian ke kiri lagi, nggak boleh, karena tujuannya adalah untuk menyearahkan magnet elementer gitu ya. Dan akhirnya terbentuk suatu magnet yang arah garis gayanya itu selalu dia menuju ke selatan. Jadi arah garis gayanya itu otomatis menuju ke selatan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, begitu seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya dengan gaya Lorentz? Kalau ada magnet, berarti di situ ada medan magnet. Kalau misalnya dialiri arus, letaknya itu di tengah-tengah medan magnet, ternyata kabel tadi yang kita beri arus itu tidak hanya lurus saja, tetapi dia bisa dibelokkan oleh medan magnet itu. Dan ternyata belokannya itu membentuk suatu arah tertentu yang kita bisa menentukannya dengan aturan tangan kanan. Belajar untuk menggunakan aturan tangan kanan, yaitu bahwa ibu jari, kemudian jari telunjuk dan juga jari tengah itu selalu membentuk 90 derajat. Jadi antara ketiganya itu selalu membentuk 90 derajat. Ibu jari itu adalah menunjukkan arah arus I, ibu jari arus. Kemudian jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet. Kadang-kadang orang tidak menggunakan 3 jari ini, tetapi menggunakan ini, telapak tangan gitu. Jadi 4 jari itu adalah arah medan magnet B. Tapi kalau kita mewakili dengan telunjuk saja itu boleh. Kemudian kalau 4 jari tangan, itu arah telapak tangan kita itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz-nya itu kemana? Nah, ini kalau di sini, kalau diwakili 1, berarti jari tengahnya itu yang menunjukkan arah telapak tangan kita. Jadi sekali lagi, ibu jari I, kuat arus, telunjuknya adalah B, medan magnet, dan gaya Lorentz-nya itu jari tengah F. Nah, ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuknya menunjukkan medan magnet, dan jari tengahnya menunjukkan arah gaya Lorentz. Kemudian besarnya gaya Lorentz ini itu ternyata dia akan sebanding dengan medan magnet B, kuat arus I, dan juga panjang kawat. Panjang kawat itu sangat mempengaruhi besar gaya Lorentz. Semakin panjang, maka gaya Lorentz-nya semakin besar. Gaya itu walaupun gaya gerak, gaya listrik, gaya apa saja, itu satuannya dalam Newton. Gaya Lorentz juga Newton. Kemudian medan magnet itu Tesla. Kemudian I kuat arus dalam ampere, L-nya panjang kawat dalam meter. Panjang itu selalu dalam meter karena kita selalu menggunakan sistem MKS, meter kilogram sekon. Jadi kalau panjang itu selalu meter, massa itu selalu kilogram, dan waktu itu selalu sekon. Apa sih penggunaan gaya Lorentz itu? Jadi kalau misalnya di sini ada kawat biasa ini, kemudian ini kabelnya ini diberi arus listrik, kemudian ini ada medan magnet, ternyata dia akan bisa bergerak ini dia akan berputar. Kenapa berputar? Karena ada gaya Lorentz tadi itu. Misalnya lagi yaitu pada alat pengukur listrik, yaitu ada ampermeter, ada voltmeter, ada galvanometer. Bagaimana dia bisa menunjukkan arah? Oh ternyata ini 5 mA. Oh ternyata ini 1 mA. Bagaimana dia bisa menggerakkan ini?
ternyata bahwa di dalamnya mesti ada magnet di sini dan ada kumparan serta ada kuat arus. Nah, ini yang akan, kalau ada magnet dan ada arus, maka akan ada gaya. Nah, gaya ini yang akan menggerakkan jarumnya itu. Dia akan bergerak sebesar mana. Saya akan menerangkan tentang arah gaya Lorentz. Saya menjelaskan tentang konsep dari sekali lagi yang namanya magnet. Ini di sini ada magnet elementer. Magnet elementer itu ini selalu menuju utara. Jadi ini utara, ini selatan. Dan kalau di luar, berarti kan ini keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Ya enggak? Ya, jadi sekali lagi garis-garis gaya magnet itu dia selalu menuju ke selatan. Selalu menuju ke kutub selatan. Walaupun sebenarnya di dalamnya, di dalam magnet itu dia selalu menuju utara. Jadi garis magnet elementer itu menuju utara, tetapi kalau sampai luar dia akan menuju ke selatan ini. Supaya dia akan berterusan gitu. Paham ya? Alurnya ya. Sehingga kalau misalnya ini ada magnet utara, ini magnet selatan, maka arah medan magnet itu selalu dia menuju ke selatan. Jadi kalau ini utara selatan, ini otomatis ini ada selatannya, ini ada utaranya. Tetapi saya hanya menggambarkan bagian ujungnya saja. Kayak gini. Gini. Maka medan magnet itu selalu menuju selatan. Jadi 4 jari tangan kita itu menujunya ke selatan. Atau kalau kita pakai telunjuk, telunjuknya menuju ke selatan. Nah, sekarang kalau misalnya ada arus yang mengalir dari atas ke bawah. Ini ada kawat yang berarus listrik mengalir ke bawah. Maka B-nya tadi ke selatan, ibu jari itu kan arus. Arusnya dia ke bawah. Ya, gaya Lorentz-nya itu menuju kalian. Belakang kalian pakai kertas. Kertasnya dibuat gambar semacam ini. Kemudian tangan kalian ini di atas kertas, di depan kertas ini. B-nya ke selatan, ibu jarinya ke bawah, berarti F-nya menuju kalian. Atau kalau kita menggunakan telapak tangan, B-nya itu ke selatan, 4 jari tangan kita ke selatan, ibu jarinya ke bawah, maka F-nya menuju kalian. Gitu ya. Nah, sekarang kalau menuju kalian tandanya bagaimana? Kalau menuju ke kalian itu tandanya gimana? Kalau menuju ke kita itu tandanya gimana? Tandanya yaitu titik. Kalau suatu panah itu menuju kalian, kalian hanya melihatnya sebagai titik. Tapi kalau panah itu meninggalkan kalian, kalian melihatnya silang. Anak panah itu kan bentuknya kayak gini. Ini belakangnya silang. Nah, pada saat anak panah itu menuju ke kita, menuju ke pembaca, maka kita melihatnya sebagai titik. Jadi titik itu artinya menuju kita, menuju pembaca. Kalau silang itu berarti dia meninggalkan kita, meninggalkan pembaca atau menuju ke kertas. Kalau kalian melihat anak panah itu dari kejauhan itu titik, oh berarti dia menuju kita. Tapi kalau kita melihatnya itu silang, oh berarti dia meninggalkan kita. Berarti tandanya harus kalian pahami dulu. Nah, berarti tadi B-nya itu adalah arahnya ke selatan, I-nya ke bawah, F-nya itu tandanya adalah titik. Nah, sekarang kalau saya punya ini utara, ini selatannya, arusnya di sini. Kemana arah gayanya? Kemana arah gayanya? Berarti telunjuk kita ke bawah dulu. Dari gambar ini telunjuk kita ke bawah dulu. Kemudian kemana arah arusnya? Ibu jari kemana? I.
ke kanan. I-nya ke kanan. Jadi kalau kita tempelkan, ini kalian harus menggambar dulu di kertas, kemudian dibeginikan, terus tangannya gini ya, B-nya ke bawah, I-nya ke kanan, berarti F-nya kan ke dalam ini. Ya, ya gimana, Mas? Suaranya masih mute. Oh ya, Oke. itu F-nya ke I-nya kemana I-nya? B-nya kemana B? ke mana? B-nya ke, I-nya ke sana ya. Ya ke bawah. Oke, berarti Terus F-nya ke, iya betul. F-nya menuju ke bidang kertas. Jadi menuju bidang kertas, kalau menuju bidang kertas tandanya apa? Silang. F-nya ke sini. Nah sekarang kalau yang silang ini B-nya, arusnya itu ke atas. Kemana arah F-nya? Coba, B-nya itu ke dalam bidang kertas, B-nya masuk bidang kertas, I-nya ke atas, berarti F-nya ke sana. Nah sekarang kita mulai ke hitungan. Kawat 8 meter dialiri arus 0,5 mA. Ternyata menghasilkan gaya Lorentz 80 Newton. Berapa besar medan magnetnya? Gitu ya. Kawat 8 meter berarti diketahui apa? L. L-nya adalah 8 meter. Dialiri arus. Arus apa arus? I. I. 0,5 mA. Kalau mili jadikan meter itu langsung kalikan 10 pangkat min 3. menghasilkan gaya Lorentz. F-nya adalah 80 meter. Berapa besar medan magnet? B kali I kali L. Ya enggak? Maka apa yang belum ada di sini? B. B-nya. Berarti yang ditanya adalah B. Jadi kalau kita bingung apa ya itu ya tambahnya, kita ingat aja apa yang belum ada di situ. B. Maka B sama dengan apa? F sama dengan BIL. Maka B sama dengan F sama dengan BIL. Maka B sama dengan F F per IL. F per I kali 80 Newton per 0,5 kali 10 pangkat min 3 kalikan 8 meter. B sama dengan 80 dibagi setengah kali 10 pangkat min 3 kali 8. Setengah kali 8 berapa? 4. Berarti 80 per 4 kali 10 pangkat min 3. 80 bagi 4 berapa? 20. 20. 10 pangkat min 3 kalau naik jadi pangkat 3. Atau ini 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan induksi elektromagnet. Nah, induksi elektromagnet itu pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Kemudian dia merupakan kebalikan dari elektromagnet. Kalau elektromagnet terjadinya magnet itu kan karena adanya listrik. Nah, kalau induksi elektromagnet itu adanya arus listrik di sekitar magnet yang ditimbulkan oleh adanya kumparan yang digerakkan. Ini ada magnet, kemudian ada benda, kemudian dialiri arus gitu, maka terjadi ada magnetnya di sini. Nah, kalau induksi elektromagnet itu adanya arus listrik itu karena ada beda potensial. Nah, sekarang kalau induksi elektromagnet itu merupakan kebalikannya. Kita cermati lagi bahasanya. Induksi elektromagnet itu adalah adanya arus listrik di sekitar medan magnet yang ditimbulkan karena adanya kumparan yang digerakkan di sekitar medan magnet. Jadi listrik itu timbul itu karena ada kumparan yang digerakkan di sekitar medan magnet, maka timbul listrik. Nah, kalau timbul listrik, maka mengakibatkan ada beda potensial. Jadi tidak ada beda potensial dulu baru timbul listrik, tetapi karena ada kumparan yang digerakkan
timbul listrik. Nah, karena ada listrik, maka ada beda potensial. Nah, beda potensial ini yang dinamakan dengan GGL induksi. Gitu ya. Jadi, ini kebalikannya dari elektromagnet. Nah, berarti gaya gerak listrik itu dipengaruhi oleh kecepatannya. Jadi, semakin besar kumparan tadi digerakkan, maka GGL induksinya juga semakin besar. Sangat bisa kita lihat pada saat kalian naik sepeda, kemudian sepedanya itu dikayuh dengan cepat, otomatis lampu yang ada di sepeda kalian itu lebih terang. Itu artinya bahwa semakin besar kecepatannya, maka GGL induksinya semakin besar. Kemudian, kalau kalian punya Tamiya, itu kalian bisa paham bahwa semakin banyak lilitan, ternyata GGL induksi yang ditimbulkan juga semakin besar. Gitu. Kemudian magnetnya, semakin kuat magnetnya, GGL induksi ditimbulkan semakin besar. Oh, berarti GGL induksi itu dipengaruhi oleh kecepatannya, banyaknya lilitan, dan juga kekuatan magnet. Nah, aplikasi untuk GGL induksi yang pertama yaitu generator, atau kalau orang mengenal sebagai genset. Jadi kalau genset itu kan hanya dipakai pada saat orang itu mau menghasilkan arus kan. Kalau tiba-tiba listriknya di rumah mati, gensetnya dihidupkan. Nah, generator itu dibagi menjadi dua, yaitu generator AC, alternating current atau arus bolak-balik, dan juga DC, arus searah. Apa sih perbedaan antara arus AC dan DC? Kalau arus AC yang kita kenal itu contohnya arus dalam rumah-rumah kita. Jadi arus dari PLN itu namanya arus AC. Kalau arus DC itu arus dari batu baterai, yang gampangnya bisa kita pahami kayak gitu, direct current sama alternating current. Sebenarnya kerjanya begini, ini hanya dilihatkan satu kumparan, satu kawat, tapi sebenarnya tadi yang paling bagus kalau kumparannya ini banyak. Kemudian ini magnetnya, magnet utara selatan. Nah, kumparan itu digetarkan terus, gerak terus gitu di sekitar medan magnet. Nah, ternyata ini nanti akan menghasilkan arus yang nanti kalau misalnya ini rangkaiannya dihubungkan dengan lampu, maka lampunya ini akan bisa menyala. Oh, berarti ada arus. Nah, kalau generator AC itu dia mempunyai dua cincin. Dari cincin yang kedua membalik lagi ke sini, menimbulkan arus lagi gitu. Gitu seterusnya, sehingga dikatakan alternating current atau arus bolak-balik. Kalau direct current dia hanya mempunyai satu cincin yang berbelah. Ini belah. Kalau AC tadi kan cincinnya utuh nih. Tapi kalau direct current arus searah ini cincinnya belah. Penggunaan induksi elektromagnet itu adalah dalam transformator. Transformator atau dikenal sebagai trafo. Pada trafo ini ada inti besi lunak. Inti besi lunak itu ditunjukkan di sini nih loh. Ini adalah inti besi lunaknya. Kemudian di sini ada lilitan. Lilitan yang di depan, yang dari arus AC, itu dinamakan dengan lilitan primer. Yang di belakang namanya lilitan sekunder. Lilitan sekunder itu selalu dihubungkan dengan keluaran. Jadi misalnya ini ada lampu, ada apa gitu. Ini arusnya berarti ini kumparan sekunder. Trafo itu ada dua macam, yaitu trafo step up dan trafo step down. Apa sih yang membedakan antara trafo step up dan step down? Step up itu artinya menaikkan tegangan. Jadi semakin banyak lilitan di sekunder, itu tegangannya semakin tinggi. Oh, berarti itu trafo step up. Jadi kalau jumlahnya lilitan primernya sedikit, sekundernya banyak, itu namanya trafo step up. Kalau step down, lilitan primernya yang banyak, lilitan sekundernya yang sedikit. Turun. Rumusnya yaitu tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan perbandingannya lilitan primer dibagi lilitan sekunder. Kemudian kuat arusnya dibalik. Kalau ini primer-primer, ini sekundernya yang di atas. Ini primernya yang di bawah. Oke. Kemudian trafo step up. Trafo step up itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak tahu. Yang pertama yaitu pada TV.
Kenapa toh kita bisa melihat TV itu? Dari mana toh gambar-gambar di situ? Ternyata pada TV ini tabung sinar katoda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah CRT. CRT itu adalah katoda. R-nya adalah ray, sinar. T-nya adalah tabung, tube. Katoda, ray, tube, CRT. Tabung sinar katoda. Nah, tabung sinar katoda itu harus menggunakan tegangan yang sangat tinggi supaya bisa terpancar elektron. Pancaran elektron yang terus-menerus, kemudian intensitasnya yang berubah-ubah di televisi kita sebagai gambar yang bergerak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah gerakan dari elektron yang ditumbuk, yang dipancarkan oleh tabung sinar katoda. Dan itu tegangan yang diperlukan sangat lebih besar daripada tegangan rumah kita, yaitu lebih besar dari 220 volt. Sehingga pada televisi itu selalu ada trafo. Trafonya otomatis trafo step up yang berfungsi menaikkan tegangan dari 220 tadi ke tegangan yang diperlukan oleh TV. Demikian juga untuk lampu TL atau kita kenal sebagai lampu neon. TL itu adalah tube lamp, tabung, lampu tabung, tube. Nah, untuk bisa menghasilkan pancaran neon itu juga diperlukan tegangan yang sangat tinggi, sehingga pada lampu ini maka akan terpancar elektron dan akan menumbuk gas neon yang akan menghasilkan sinar ultraviolet. Itu sehingga lampu yang dihasilkan itu akan menjadi putih dan sangat terang. Nah, pada saat lampu kalian itu hitam di sini, itu artinya trafonya itu sudah mati. Karena trafonya tetap harus, semua peralatan listrik itu mempunyai masa aktif. Jadi kalau misalnya sudah memang hanya bisa digunakan 5.000 jam, ya setelah 5.000 jam mesti dia akan mati. Kayak gitu. Sehingga semakin kalian itu berhati-hati penggunaannya. Misalnya kayak ngecas. Kalau ngecas kalau sudah selesai digunakan ya casnya dicabut. Trafo step down itu digunakan pada charger kalian. Kenapa charger itu kalian bisa ngecas HP itu lewat mobil? Karena tegangan yang dipakai itu tidak terlalu besar. Padahal tegangan rumah kita itu 220 volt. Oh, ternyata bahwa charger kita itu ini ada trafonya. Trafonya namanya trafo step down. Sekalian saya terangkan tentang efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara daya keluaran dari trafo dengan daya masukan. Ini efisiensi. Lambang efisiensi ini adalah apa ini? Adalah perbandingan antara daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Daya sekunder itu apa? Ya V kali I. Daya primer apa? Ya V kali I. Nah, kemudian saya akan menerangkan tentang induksi. Trafo. Suatu trafo itu kadang-kadang kita hanya menggambarkan sebagai lilitan kayak gini. Ini trafo. Jadi bagian depan itu dihubungkan dengan tegangan AC, sehingga ini adalah lilitannya primer. Yang di sebelah sini misalnya dihubungkan dengan lampu misalnya. Berarti ini adalah sekunder. Di sini ada lilitan primer, misalnya lilitan primernya 100, lilitan sekundernya 50, PP dan IP. Tegangan primernya 80 volt. Arus sekunder yang dihasilkan 2 ampere. Menurut kalian, trafo ini adalah trafo step up atau step down? Step down. Kenapa mengatakan step down? Karena sekundernya lebih sedikit daripada yang primer. Karena sekundernya lebih sedikit. Sehingga trafo ini adalah trafo step down. Karena NS-nya lebih kecil daripada NP. Turun, ya kan? Down. Nah, sekarang pertanyaannya berapa VS-nya dan berapa IP? Kita akan mencari ini. Nah, tadi kita sudah punya rumus bahwa NP per NS sama dengan apa? VP per VS. VP per VS sama dengan apa? IS IS per IP. IS per IP. Sekali lagi, ini PP, ini S.
Untuk mencari tegangan sekunder, kita pakai yang dua rumus ini. NP-nya 100, NS-nya 50, PP-nya 80, PS-nya ditanya. Kalau bingung, silahkan pakai perkalian silang. Ini kalau bisa diringkas dulu. Ini 2, 1. Berarti 2 PS sama dengan 80. PS-nya sama dengan 40. Untuk mencari I, kita juga pakai rumus yang sama. NP per NS sama dengan IS per 100 per 50 sama dengan IS-nya 2 ampere, IP-nya juga dikecilkan dulu, 2 per 1. Berarti 2 IP sama dengan 2 ampere. Berarti IP-nya sama dengan 1. Oke. Bagaimana daya primernya? P primer itu V kali I. Kalau primer ini kasih primer semua. V primer adalah 80. Arusnya adalah 80 watt. Daya sekundernya PS V kali I. Semua kasih S. V sekundernya 40. I sekundernya 2. Berarti 80 watt. Sekarang kalau saya pertanyaan tambah lagi, berapa efisiensinya? 100%. Iya. Efisiensinya sama dengan P sekunder per P primer kali 100%. P sekundernya berapa? 80. P primernya berapa? 80 kali 100%. 1 ya. Jadi 100 itu efisiensi dari grafik. Latihan soalnya nanti akan saya share ke WA group.